garis lurus bagian 3. G. Penerapan aplikasi dari persamaan garis lurus. Ya, seperti apa contoh aplikasi dari persamaan garis lurus? Kita lihat soalnya, contoh soalnya. Ya, perhatikan grafiknya. Grafik di atas menunjukkan tarif suatu objek, ya, suatu kendaraan, suatu objek. Ali akan naik ojek dengan jarak tempuh 10 km. Tarif yang akan dibayar adalah titik. Nah, kita lihat ini adalah sumbu X ini menyatakan jarak tempuh dalam kilometer, sementara sumbu Y ini merupakan tarif ojek dalam rupiah, ya, dalam rupiah. Oke, ini rupiah maksudnya ya. Nah, yuk kita lihat persamaan garisnya. Pertama kita cari dulu gradien dari garis tersebut, ya. Nah, M-nya bisa dicari dengan cepat, yaitu dengan menggunakan rumus delta Y dibagi dengan delta X. Ya, kita fokus kepada segitiga yang ini. Ya, dari sini ke sini garisnya naik ke kanan. Kita lihat pergerakannya dari sini ke sini. Naik delta Y-nya naik 2000 ya, 6000 dikurang 4000 adalah 2000. Karena naik 2000 berarti delta Y-nya bernilai positif 2000. Ya. Oke, terus delta X-nya ya dari sini bergerak ke atas terus bergerak ke kanan sejauh 2 satuan, 1 2 ya. Nah, berarti delta X-nya positif 2. Ya, ke atas, pergerakan ke atas berarti positif, pergerakan ke kanan berarti positif. Ya, 2000 dibagi 2 hasilnya adalah 1000. Nah, selanjutnya grafiknya melalui 0,4000. Nah, artinya ini 0,n. Maka rumus yang paling tepat dipakai, yang paling cepat adalah Y sama dengan mx ditambah n. Masukkan m-nya berarti 1000 x ditambah dengan n. N-nya adalah 4000. Ya. Nah, jadi persamaan garisnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat jarak tempuh. Jarak tempuhnya 10 km. Nah, berarti x-nya 10. X sama dengan 10. Maka Y atau tarifnya adalah 1000 dikali dengan 10 lalu ditambahkan dengan 4000 ya. 1000 kali 10 jadi 10.000 tambah 4000 jadi 14.000 ya. Jadi tarif yang harus dibayar oleh Ali, yang akan dibayar oleh Ali adalah Rp14.000. Ya, semoga jelas. Nah, selanjutnya kita bahas bagian yang H, yaitu 2 garis yang sejajar. Oke, kita hapus dulu yang ini. Iya, oke, 2 garis sejajar syaratnya adalah M1 sama dengan M2. Artinya gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua ya. Oke, kita lihat contoh ya. Nah, contoh misalnya ada suatu garis ya, 3x ditambah 4y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, katakanlah di sini garis pertama, lalu ada garis kedua 2x sama dengan 3y ditambah 8. Nah, ini misalnya garis yang kedua. Nah, lalu ada garis y sama dengan min 3/4x ditambah 8. Nah, gitu ya. Nah, garis yang ketiga. Nah, pertanyaannya di antara garis tersebut garis mana yang sejajar ya? Oke, pertanyaannya garis mana yang saling sejajar? Saling sejajar. Nah, bagaimana cara kita ngecek garis tersebut sejajar atau tidak? Berarti kita harus cari gradiennya. Nah, untuk garis yang pertama, ya garis yang ini, cara mencari gradiennya adalah M1 ya, sama dengan min A per B. Ya, A-nya adalah 3, sementara B-nya adalah 4 ya, jadi min 3/4. Nah, untuk garis yang kedua,
Ya, kita pindahkan dulu ke ruas kiri, 2x pindah ke kiri, min 3y min 8 sama dengan 0. Maka M 2 sama dengan min A per B. Ya, jadinya min A-nya 2 ya. Oke, B-nya min 3. Oke, jadi ini 2 per 3. Nah, sedangkan garis yang ketiga, nah ini garis yang ketiga ini, M-nya, M3-nya sama dengan koefisien X-nya ya, min 3 per 4. Nah, terlihat bahwa garis 1 dan garis 3 memiliki gradien yang sama. Nah, sehingga garis 1 dan garis 3 ini adalah dua garis yang sejajar ya. Sejajar itu adalah garis 1 dan 3. Ya, bagaimana Dede? Jelas ya? Iya, oke. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Ya, masih temanya tentang garis sejajar. Ya, ada satu soal begini ya. Nah, ini koordinat kartesius yaitu X, Y. Ya, ada suatu garis melewati 2, 3 ya, memotong sumbu X, sumbu Y di 2 dan 3 ya. Nah, ini kita sebut garis K. Lalu ada garis yang lain ya. Garis tersebut melewati 0,4 ya. Kedua garis tersebut sejajar. Nah, ini simbol dari sejajar ya. Oke, sebut saja ini garis L ya. Nah, pertanyaannya adalah persamaan garis L. Ya, persamaan garis L adalah ya, garis L belum bisa dicari gradiennya, tetapi garis K bisa dicari gradiennya. Ya, M dari garis K sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Ya, lihat pergerakan garisnya ya, lihat segitiga yang ini. Pergerakannya dari sini ke sini ya. 2 satuan ke bawah, berarti delta Y-nya negatif 2. Terus dari sini ke sini, pergerakannya 3 satuan ke kanan ya. Ke bawah 2 satuan, ke kanan 3 satuan. Berarti ini 3 ya. Nah, jadi M dari garis K adalah min 2 per 3. Nah, terus garis L melewati 0, ya, melalui 0,4. Nah, jelas ini 0,n ya. Nah, kalau MK-nya sama dengan min 2 per 3, maka M dari garis L juga min 2 per 3 ya. Nah, jadi persamaan garis L rumusnya yang dipakai adalah Y sama dengan MX ditambah N. Nah, inilah garis persamaan garis yang tercepat ya. M dari garis L sudah ada, yaitu min 2 per 3. Ya, lalu ditambahkan dengan N-nya tadi, yang ini 4 ya, 4. Ya, jadi persamaan garis L adalah Y sama dengan min 2 per 3, X ditambah 4. Ya, kita sudah membahas 2 contoh soal tentang garis sejajar. Selanjutnya kita akan bahas 2 garis yang tegak lurus. Ya, baik, kita kasih ilustrasi ya. Nah, kalau sejajar tadi ilustrasinya seperti ini. Iya, kalau tegak lurus ilustrasinya seperti ini ya. Dia sudutnya siku-siku ya. 2 garis yang tegak lurus, dia membentuk sudut siku-siku. Nah, syaratnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, oke, sebagai contoh misalnya kita tuliskan contohnya. Ya, ada suatu garis yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Ya, terus garis yang kedua A ditambah 1X dikurang dengan 4Y sama dengan 0. Nah, ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Ya, terus informasinya adalah garis 1 tegak lurus. Ya, tegak lurus dengan garis 2.
Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai A-nya? Iya, nilai A sama dengan berapa? Oke. Nah, lihat persyaratan dari dua garis yang tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, berarti kita cari M1-nya ya. M1 sama dengan min koefisien X ya, koefisien X-nya ya sini ya. Tak. Ya, min 2 dibagi dengan koefisien Y-nya adalah 3 ya. Oke, selanjutnya garis yang kedua memiliki gradien M2 sama dengan min koefisien X yaitu A ditambah 1 dibagi dengan koefisien Y min 4. Nah, ini jadinya A ditambah 1 dibagi dengan 4. Nah, kedua garis ini tegak lurus sehingga M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, oke. Yuk kita masukkan M1-nya yaitu min 2/3. Ya, min 2/3. Sementara M2-nya adalah A ditambah 1 dibagi 4 sama dengan min 1. Ya, min ruas kiri dan ruas kanan saling meniadakan. Sehingga jadinya 2/3 A tambah 1/4 sama dengan 1. Nah, 2 kita kalikan ke situ. Ya, jadinya 2A. 2 kita kalikan ke situ jadi 2/3 kali 4 adalah 12 sama dengan 1. 12 kali silang ke situ jadi 2A ditambah 2 sama dengan 12. 2A sama dengan 10, maka A-nya sama dengan 5. Ya, jadi A-nya sama dengan 5. Oke, itu adalah contoh pertama dari kasus dua garis yang tegak lurus. Ya, saya kasih sebuah contoh lagi. Ya, hapus. Nah, ya soalnya begini ya, persamaan ya garis yang melalui titik 2,3 dan tegak lurus ya, tegak lurus dengan garis Y sama dengan 1/4X adalah iya, oke. Soalnya sederhana ya. Nah, yuk bagaimana cara kita menyelesaikan? Pertama-tama kita cari dulu M1. Y sama dengan 1/4X, maka langsung aja dapat gradiennya M1-nya sama dengan 1/4. Ya, dua garis yang tegak lurus syaratnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, M2-nya ada, M1-nya adalah 1/4. Ya, M2-nya kita cari. Nah, maka dapatlah M2-nya sama dengan min 4. Nah, selanjutnya kita cari persamaan garisnya dengan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, yang manakah X1 dan Y1? Yaitu yang ini ya, X1, Y1. M yang dipakai yang mana? Ya, tentu saja M2. Iya, oke. Maka Y minus Y1-nya adalah 3. Sedangkan M2-nya adalah min 4. Ya, X dikurang X1-nya adalah 2. Nah, jadi Y min 3 sama dengan min 4X ditambah, iya ini kali ini 8. Jadinya Y sama dengan min 4X ditambah 11. Ya, inilah jawabannya persamaan garis yang ditanyakan. Ya, bagaimana Adik-adik? Cukup jelas? Ya, oke. Nah, kita akan lanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu dua garis berpotongan di satu titik. Ya, kita hapus ini ya. Ya, dua garis berpotongan di satu titik. Ya, kasusnya seperti ini ya. Nah, ini garis gitu ya. Oke, dia berpotongan di satu titik. Syarat dua garis berpotongan di satu titik adalah M1 tidak sama dengan M2. Ya, saya kasih contoh misalnya ya. Y sama dengan 3X ditambah 4. Ya, dan Y sama dengan 2A dikurang 1 kali X dikurang 5
berpotongan di satu titik. Ya, berpotongan ya di satu titik. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai A-nya? Ya, nilai A sama dengan berapa? Nah, tentu ini berkaitan dengan gradiennya. Yuk kita lihat garis yang pertama, yaitu Y sama dengan 3X ditambah 4, maka M1-nya sama dengan 3 ya, yang ini gradiennya. Terus garis yang kedua, Y sama dengan 2A dikurang 1X dikurang 5, maka gradiennya adalah 2A dikurang 1 ya. Ini langsung gradiennya. Nah, karena dia berpotongan di satu titik, maka syaratnya adalah M1 tidak sama dengan M2 ya. Ya, atau terbalik juga boleh, M2 tidak sama dengan M1. Iya. Oke. Supaya penempatannya enak, kita taruh M2-nya di depan. Nah, ini gitu ya. Yuk kita pindahkan min 1-nya ke situ, berarti 2A tidak sama dengan 4, A-nya tidak sama dengan 4/2, A tidak sama dengan 2. Ya, jadi A-nya tidak sama dengan 2 gitu ya. Nilai A-nya adalah X anggota bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 2 gitu ya. Jadi A-nya anggota bilangan real ya, berapa aja boleh, tetapi A-nya tidak sama dengan 2 gitu ya. Yuk, contoh 1 semoga bisa dipahami. Ya, sekarang saya akan lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, masih temanya adalah dua garis berpotongan di satu titik. Nah, kali ini soalnya adalah tentukan titik potong. Ya, titik potong antara garis X ditambah 2Y sama dengan 10 dan garis X ditambah Y sama dengan 4. Ya, bagaimana caranya? Kita akan gunakan metode eliminasi substitusi. X ditambah 2Y sama dengan 10, lalu garis yang kedua X ditambah Y sama dengan 4. Ya, langsung aja kita kurangi karena koefisien X-nya sudah sama. Ya, ini habis. Maka ini jadi Y sama dengan 10 kurang 4, 6 ya. Jadi Y-nya 6. Nah, selanjutnya Y sama dengan 6 masukkan ke sini, maka X ditambah 6 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 dikurang 6, X sama dengan min 2. Nah, jadi titik potongnya adalah min 2,6. Iya, jadi inilah jawabannya. Ya, saya sudah berikan dua contoh kasus dua garis berpotongan di satu titik. Ya, saya cukupkan. Lalu kita akan lanjut ke dua garis berimpit. Ya, dua garis berimpit ini berarti dia tumpang tindih. Ya, memiliki banyak titik potong. Tidak hanya di satu titik tetapi di banyak titik. Ya, kata kuncinya apabila dua garis itu berimpit berarti kedua garis itu harus sama. Ya, nah kita tulis dulu definisi formal dari dua garis yang berimpit. Andai kata garis 1A 1X ditambah B1Y tambah C1 sama dengan 0, garis kedua adalah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0, maka dia akan berimpit ya. Berimpit bila memenuhi syarat A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Ya, seperti itu syarat dua garis yang berimpit. Nah, oke, kita lihat kasusnya ya. Nah, saya kasih contoh ya. Oke, kasih dua contoh. Contoh yang pertama misalnya kita punya garis yaitu 2X ditambah A plus 1Y sama dengan 8 ya. Oke, min 8 sama dengan 0 gitu ya. Min 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita punya garis yang kedua 2X dikurang dengan 4Y
lalu ditambah dengan 10 min B sama dengan 0. Nah, kedua garis berimpit gitu ya. Nah, kedua garis berimpit. Ya, jika A-nya sama dengan berapa dan B-nya sama dengan berapa. Nah, gitu pertanyaannya ya. A-nya berapa, B-nya berapa, supaya kedua garis tersebut berimpit. Ya, kita terapkan rumus yang di atas. A1 per A2, mana A1 per A2? Yaitu 2 per 2. Sama dengan B1 per B2. Ya, B1, B2 itu koefisien Y. Koefisien Y adalah A tambah 1, koefisien Y adalah min 4. Ya, selanjutnya adalah C1 dibagi C2 ya, ini ya. Oke, C1-nya min 8, C2-nya adalah 10 min B. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaannya. Nah, yang ini kita selesaikan dulu. Ini 2 bagi 2 adalah 1. Ya, ini berarti 1 per 1. Nah, selanjutnya kita kali silang bagian yang ini ya. Nah, bagian ini kita selesaikan. A tambah 1 kali 1 jadi A tambah 1 ya. Min 4 kali 1 jadi min 4. Jadi A-nya sama dengan min 5. Oke, A-nya udah dapat min 5. Selanjutnya yang ini sama dengan 1 per 1. Min 8 per 10 min B sama dengan 1 per 1. Yuk kita kali silang, ini kali silang ke situ. 10 min B sama dengan, ini kali ini, min 8. Nah, dari sini maka B-nya dapat 18. Iya, oke. Cukup jelas, Dede ya. Sekarang saya kasih sebuah contoh lagi supaya lebih mantap. Ya, lihat contohnya ya. Oke, Y sama dengan 3X ditambah 8 berimpit. Berimpit dengan garis AX ditambah 2Y ditambah C sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan berapa dan B-nya sama dan C-nya sama dengan berapa. Ya, oke. Gimana cara menyelesaikan ini? Ya, pertama kita rubah dulu bentuk dari garis yang ini ya. Kita pindahkan ke ruas kiri, maka jadinya min 3X ditambah Y. 8 pindahkan ke kiri jadi min 8 sama dengan 0. Nah, ini kita tulis kembali di sini supaya enak dilihat. Tambah 2Y tambah C sama dengan 0. Nah, syarat dari dua garis berimpit adalah koefisien X dibagi koefisien X min 3 per A sama dengan koefisien Y bagi koefisien Y 1 per 2 sama dengan konstanta dibagi konstanta min 8 per C. Lalu kita selesaikan bagian yang ini aja, kali silang, maka A sama dengan A kali 1A, 2 kali min 3 min 6. Ya, selanjutnya kita selesaikan yang ini ya, kali silang C kali 1 adalah C sama dengan 2 kali min 8 adalah min 16. Ya, A-nya adalah min 6, C-nya adalah min 16. Ya, kita sudah belajar banyak hal tentang garis lurus. Bagaimana Adik-adik? Sudah mendapat pencerahan tentang garis lurus? Iya, semoga adik-adik makin mantap. PR-nya tuntas dan ulangannya mendapatkan nilai 100. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Apabila kalian menginginkan notifikasi mengenai video-video terbaru, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.